Bab 851 Pembunuh dari Jauh. Beberapa hari kemudian, setelah berita kematian James Cromwell menyebar ke seluruh wilayah, Minos juga mengetahui bahwa tindakannya berhasil. Sebelumnya, dia menyerang pria itu, menggunakan salah satu pedangnya untuk menembus tubuh targetnya. Namun, Minos berhasil melakukan ini hingga batasnya, karena pada saat itu, James sudah hendak diteleportasi. Dengan ini, dia belum bisa memastikan apakah targetnya hanya mengalami kerusakan parah atau mengalami pukulan fatal, seperti tujuan penyerangannya. Maka, Minos merasa lega karena tindakannya memang membuahkan hasil yang memuaskan, memberinya prestasi yang bagus, ditambah dengan gengsi regional yang lebih besar. Minos tentu saja tidak peduli apa yang orang luar pikirkan tentang dirinya. Namun dia tidak bodoh jika berpikir bahwa ketenaran, prestise, dan lain-lain tidak ada nilainya. Justru sebaliknya, dia memahami dengan baik bahwa tindakannya disebarluaskan ke seluruh wilayah sangat penting bagi orang-orang jahat untuk membangun rasa takut terhadapnya dan, akibatnya, dataran hitam. Jadi, dia puas dengan semua itu, padahal Thomas, tujuan utamanya, masih hidup. Dia lebih suka membunuh pria itu di pertemuan sebelumnya. Namun, Raja Brown telah bertindak lebih hati-hati dibandingkan orang lain pada saat itu, sesuatu yang telah dia pelajari setelah melawan Minos berkali-kali. Dan oleh karena itu, karena Minos merasa akan lebih mudah untuk menyingkirkan James, dia bertindak melawan individu tersebut dan bukan tujuan utamanya. Membunuh Thomas memang penting, tapi melenyapkan James sama baiknya dengan itu. Dan karena Minos bukan tipe orang yang menukarkan seekor burung di tangannya dengan dua burung yang sedang terbang, dia telah melakukan hal seperti itu pada kesempatan itu. Bagaimanapun, pertempuran itu terjadi di masa lalu, dan sekarang Stuart muda dan pasukannya mempunyai banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Dengan dimulainya operasi lokal tentara regional tentara kontra-revolusi, frekuensi dan kesulitan pertempuran di sekitar dataran hitam semakin meningkat. Semakin banyak orang yang meninggal, dan banyak lainnya yang terluka parah, tidak dapat kembali ke medan perang. Dan dengan begitu banyak raja spiritual yang bertindak di wilayah dataran hitam ini, kecuali Emlyn, yang saat ini melindungi kota kering, semua raja spiritual di pihak Minos sedang bertarung di sekitar area ini. Di suatu tempat di dataran hitam, Minos baru saja selesai memusnahkan sekelompok lebih dari 7.000 tentara musuh, di mana dia sendiri telah melakukan hal seperti itu dalam waktu kurang dari 20 menit. Karena pertempuran sebelumnya, tidak ada satupun raja spiritual puncak regional yang mencoba mengejar Minos, tentu saja karena alasan yang jelas. Hanya satu dari pembunuh yang tewas di antara mereka yang melawannya sebelumnya. Sebaliknya, yang lain berhasil melarikan diri, terluka parah. Adapun Lynette dan Thomas, mereka masih berada di dataran hitam, tapi mereka tidak akan bertindak sampai mereka setidaknya memiliki sekutu dalam jumlah yang lebih banyak seperti mereka. Dan karena ketakutan umum ini, tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan Minos di medan perang untuk mencegah pemuda ini melakukan perjalanan melalui wilayah ini, menghancurkan beberapa kelompok seperti yang sekarang, P.O. Hanya dalam seminggu lebih sedikit setelah konfirmasi kematian James, menghitung jumlah hari ini, Minos telah membunuh 31.000 lawan di tahap kelima dan 24 raja spiritual. Di sisi lain, meskipun musuh mengetahui bahwa dia tidak melindungi kota kering, tidak ada ahli yang mencoba melakukan tindakan bodoh ke tempat seperti itu. Itu karena kaum kontra-revolusioner mengetahui Emlyn ada di kota itu. Dan karena banyak orang yang bertarung melawannya beberapa hari yang lalu, sudah menjadi rahasia umum bahwa dia sekarang sama kuatnya dengan raja spiritual terkuat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Minos memiliki ketenangan pikiran untuk melakukan pekerjaan ini dengan potensi mengurangi beban perang bagi bawahan dan sekutunya. Bagaimanapun, setiap kali dia memperebutkan wilayah ini, Minos memiliki beberapa prajurit yang lebih lemah di sisinya, individu-individu yang akan membersihkan medan perang untuknya dan melakukan prosedur lain yang diperlukan. P.O. Jadi, setelah menyelesaikan pekerjaannya, pemuda berambut coklat ini, dengan mengenakan pakaian kombatan sederhana, bergerak melewati area itu, menuju sasaran berikutnya. Minos mengurangi jumlah musuh sedikit demi sedikit. Tapi, dia juga berusaha menghentikan gerak maju musuh di bawah wilayahnya. Setelah berhari-hari sejak bala bantuan tentara kontra-revolusi dari luar kerajaan coklat, dataran hitam telah menguasai lebih dari 50% wilayahnya di bawah kendali musuh untuk pertama kalinya dalam perang ini.
Itu bukanlah wilayah maksimum di bawah komando musuh seperti yang diharapkan Minos. Tetap saja, hal seperti itu sudah mulai mengkhawatirkan. Oleh karena itu, ia ingin bertindak cepat di wilayah yang baru saja direbut untuk memperlambat gerak maju musuh. Namun, dia tahu bahwa pekerjaan ini tidak efisien karena ketika dia pergi, pasukan musuh mungkin akan merebut kembali wilayah tersebut dalam beberapa hari. Bagaimanapun, pasukan sekutu Minos tidak memiliki cukup pasukan untuk menghentikan kemajuan musuh. Makanya, tindakan Minos seperti menyeka es. Tapi ini adalah sesuatu yang menurutnya layak dilakukan, meski tidak memiliki dampak jangka panjang. Namun bagi Minos, segalanya berjalan sesuai harapan. Jelas sekali, dia tidak bisa memprediksi semua keputusan musuh, dia juga tidak menyukai situasi secara keseluruhan. Sebagai seseorang yang mempunyai tujuan dan sadar akan kekuatannya sendiri, dia tahu bahwa perang akan sulit bagi Dataran Hitam sampai lebih banyak orang di organisasinya mencapai kehebatan bertarungnya. Namun, hal seperti itu tidak akan memakan waktu lama karena tentaranya berkultivasi lebih cepat daripada musuh mereka. Karena itu, dia berusaha mengendalikan situasi semaksimal mungkin, mengulur waktu untuk pasukannya. Bagaimanapun, saat dia berlari melewati area itu, dia memikirkan tentang budidayanya sambil melihat dari jauh banyak orang yang melarikan diri. Saat ini aku sedikit melampaui titik tengah level 52. Aku mungkin akan mencapai level 53 dalam 3 bulan. Ketika itu terjadi, kekuatanku akan lebih besar dari. Dia menggumamkan ini ketika dia tiba-tiba menyadari 6 aura kuat mengalir di sekelilingnya seolah-olah mereka mengelilinginya. Oh, terkejut, Minos mengeluarkan suara saat dia menyadari Raja Spiritual level 58 dan 59 mendekatinya. Segera setelah itu, dia berhenti bergerak di sekitar area itu untuk mengamati siapa orang-orang tersebut. Ada yang salah di sini, dia merenungkan hal ini sambil melihat orang-orang di sekitarnya. Masing-masing dari mereka mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh mereka sehingga orang tidak dapat mengenali jenis kelamin atau mengidentifikasi mereka. Namun yang paling menarik perhatiannya adalah mengapa orang-orang ini mendatanginya. Itu karena, dalam pandangannya, tidak masuk akal jika musuh seperti itu datang ke sini. Bagaimanapun, konsensusnya adalah bahwa kematian hampir tidak bisa dihindari bagi orang-orang seperti ini yang menghadapinya. Jadi, dia merasa ada yang tidak beres dengan situasi ini. Mungkinkah itu, dia melihat ke arah orang-orang yang sudah mengeluarkan senjata dan berlari ke arahnya, siap menyerang kapan saja. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Dia bertanya dengan keras sementara pedangnya yang sekarang sudah retak muncul di tangannya. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mengucapkan sepatah kata pun kepada Stuart muda. Sebaliknya, mereka hanya melanjutkan apa yang mereka lakukan sebelumnya, dengan niat kuat untuk membunuh orang tersebut. Menyadari hal ini, alis Minos mengerutkan kening saat dia bersiap untuk bertarung. Cacing-cacing itu tidak mungkin berasal dari daerah ini. Dia menyimpulkan, bagi Minos, tak seorang pun dari wilayah itu akan mengambil risiko sebesar itu terhadapnya. Di sisi lain, perilaku dia melawan lawannya memberitahu dia bahwa orang-orang ini mungkin tidak membencinya, seperti yang sering terjadi pada pembunuh yang disewa untuk misi. Dalam hal ini, yang lebih penting lagi bagi orang-orang tersebut adalah untuk tidak mengatakan apapun, karena tindakan seperti ini tidak disukai secara regional, meskipun tindakan tersebut tidak dilarang. Dan saat dia memikirkannya, Minos sudah bertanya-tanya siapa yang mungkin menyewa pembunuh dari luar wilayah tersebut. Tapi dengan banyaknya musuh, dia hanya memutuskan untuk mengesampingkan hal itu sejenak. Aku tidak tahu seperti apa teknik keenam orang itu, jadi aku akan membiarkan mereka menyerang terlebih dahulu. Dia berpikir untuk melarikan diri jika orang-orang itu memiliki teknik seefisien teknik tingkat perak. Jika itu masalahnya, maka pertarungannya akan sulit, dan dia bisa dirugikan karena dia tidak memiliki senjata yang tepat. Jadi, tidak ada gunanya dia tinggal di tempat ini. Dengan itu, dia membiarkan musuhnya bertindak lebih dulu. Baiklah, jangan bicara, dia berkata dengan keras. Tapi kuharap kalian cukup baik. Kalau tidak, aku khawatir nasib kalian tidak menjanjikan bab 852 tentara bayaran yang sombong. Setelah mendengar ancaman Stuart muda, keenam orang itu tidak mengubah perilaku mereka saat mereka mulai bertindak. Artinya, musuh yang dikelilingi oleh orang-orang yang lebih kuat dari dirinya akan berbicara atau bertindak sedemikian rupa untuk mengganggu rencana lawan, mungkin meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup.
Dan mengetahui hal ini, orang-orang itu tidak gagal dalam hal sederhana ini, tidak membiarkan Stuart muda memasuki pikiran mereka. Kebalikannya, mereka akhirnya mulai menyerang targetnya, menggunakan strategi favoritnya saat bertarung bersama melawan lawan yang dianggap kuat. Pada saat itu, beberapa dari mereka menjaga kemungkinan titik pelarian Stuart muda, sementara yang lain menyerang dari arah yang berbeda. Mereka tidak hanya bertindak agar Minos tidak punya ruang untuk melarikan diri atau melakukan serangan balik, tapi mereka juga menggunakan teknik yang berbeda di antara mereka sendiri. Salah satu dari mereka menggunakan teknik mental untuk mengganggu perhatian lawannya. Cara lainnya adalah menggunakan teknik pembatasan untuk melumpuhkan Minos. Dan akhirnya, salah satu dari mereka, yang membawa palu perang raksasa, mengirimkan serangan jarak jauh ke arah Minos. Semua ini terjadi secara bersamaan, saat Minos masih berdiri di sana, mengedarkan energinya ke dalam tubuh yang tidak bisa dihancurkan, menunggu untuk melarikan diri atau bertarung. Dan ketika dia melakukan ini, dia merasakan beberapa tangan datang dari bawah tanah menuju kepalan tangan dan tumitnya, yang tidak diragukan lagi bertujuan untuk menjebaknya di tempat ini. Saat Minos merasakan serangan jarak jauh yang kuat mendekati posisinya, dia merasakan sedikit tekanan mental, seolah-olah seseorang sedang mencoba memasuki pikirannya. Kalau hanya itu, kalian semua akan mati. Ia memikirkan hal ini karena menyadari bahwa teknik yang digunakan oleh para penentang tersebut tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan teknik yang dilakukan oleh para pemimpin daerah. Dia bahkan merasa bahwa teknik yang digunakan oleh 3 orang yang menjaga pilihan pelariannya dapat dianggap sebagai teknik tingkat perak. Tapi itu saja tidak akan cukup untuk mencegahnya mengalahkan kelompok ini atau bahkan melarikan diri. Tentu saja, jika orang-orang itu tidak memiliki teknik tingkat perak lainnya. Jadi, Minos segera menyadari bahwa kelompok ini tampaknya tidak terlalu berbahaya baginya. Seni melahap. Kemudian, setelah mengaktifkan teknik pendukungnya, cincin hitam besar muncul di sekelilingnya, berputar perlahan karena sudah mulai menyedot energi musuh. Namun saat melakukannya, Minos tidak butuh waktu lama untuk melihat musuh yang dianggapnya paling lemah di sana dan menyerangnya. Mimpi tanpa batas. Mengaktifkan teknik mentalnya, Minos tidak langsung membunuh orang level 58 itu seperti yang dia lakukan beberapa kali di masa lalu. Alih-alih, dia menjebak orang itu dalam ilusi di mana individu tersebut menghadapi ketakutan terburuknya. Dengan ini, sebagian dari kesadaran Minos juga muncul dalam ilusi itu, sesuatu yang ingin digunakan pemuda ini untuk menginterogasi orang itu, P.O. Dia tidak menyangka bahwa kelompok seperti itu mungkin berasal dari wilayah utara benua tengah, tapi dia tidak tahu siapa dalang di balik serangan ini. Akibatnya, untuk mendapatkan informasi ini, dia akan mencoba menginterogasi musuh yang lebih lemah itu daripada membunuh mereka sekaligus. Adapun mencoba menangkap salah satu dari mereka, ini tidak mudah karena mereka kuat dan mungkin memiliki pengalaman bertarung bersama. Jadi, dalam hal ini, jika musuh berkomitmen untuk tutup mulut, Minos bisa saja memaksa mereka untuk mengorbankan diri mereka sendiri alih-alih mendapatkan sesuatu yang berharga. Tapi itu tidak menarik. Karena itu, dia bertindak dengan cara yang lebih lembut, siap menyiksa orang tersebut di dalam ilusi yang diciptakan oleh mimpi tanpa batas. Namun 5 lawannya lainnya berada dalam situasi berbeda. P.O. mungkin orang-orang ini memiliki informasi yang berguna. Tapi karena Minos tidak punya cukup uang untuk yakin bahwa dia bisa menginterogasi lebih dari satu dari mereka, maka yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba melenyapkan mereka semua. Langkah eksplosif. Dengan itu, setelah orang berlevel 58 tersebut terjatuh tertelungkup di tanah, terjebak dalam ilusi yang diciptakan oleh Minos, pemuda ini mulai berlari mengelilingi area itu, menghindari serangan musuh. Pedang spasial, Row. Segera setelah mengubah posisi, Minos memotong udara dengan salah satu pedangnya, menargetkan salah satu musuh terkuat di sana, seseorang di puncak tahap ke-6. Astaga, bila energi yang diciptakan oleh gerakan Minos dengan cepat menyerbu area itu, menyebabkan orang-orang itu menggigil karena terkejut. Apa yang sedang terjadi? Salah satu dari mereka bertanya-tanya karena terkejut, menyadari bahwa Minos tampak lebih kuat dari yang seharusnya. Bukankah seharusnya bocah itu cocok dengan seseorang di level 59? Jangan bilang kita telah ditipu. Pemimpin kelompok tentara bayaran yang berasal dari Flaming Empire menanyakan hal ini sambil merasakan firasat buruk. Itu adalah kelompok tentara bayaran dari Flaming Empire yang bertindak melanggar hukum,
bahkan bersedia menerima perintah untuk wilayah ini tanpa peduli siapa yang mempekerjakan mereka. Artinya, keluarga daerah dapat menyewa tentara bayaran dari luar, selama mereka menggunakan sumber daya mereka sendiri dan individu tersebut tidak berada di atas level 59. Namun kelompok ini adalah salah satu dari mereka yang mengambil risiko menerima perintah tanpa bertanya tentang asal-muasalnya, sumber daya pembayaran. Artinya, tanpa peduli apakah mereka dibayar oleh orang-orang dari kekaisaran atau dari wilayah ini, sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan jika seseorang ingin menjauh dari gereja. Bagaimanapun, mereka menerima risiko melakukan misi semacam ini. Karena karakteristik ini, mereka dapat meminta jumlah yang lebih tinggi dari klien mereka untuk menyediakan layanan mereka tanpa mengajukan pertanyaan yang tidak diinginkan. Tapi dari waktu ke waktu, beberapa kelompok seperti ini akan menemukan klien, bisa kita katakan, cukup pintar untuk berbohong kepada mereka. Dan ketika ini terjadi, mereka berakhir dalam situasi seperti sekarang. Mereka mengandalkan informasi yang disampaikan oleh kontraktor mereka beberapa bulan yang lalu ketika Minos masih di level 51. Dan dengan tunggangan mereka yang bagus, mereka mendatangi pemuda ini dengan cepat, tanpa memiliki kesempatan untuk mengetahui lebih banyak tentang dia. Selain itu, bagi individu seperti mereka, sulit untuk mengabaikan arogansi alami yang dimiliki oleh orang-orang yang tumbuh di negara yang lebih makmur ketika pergi ke negara yang lebih lemah dan miskin. Jadi, mereka tidak tahu seberapa kuat Minos di level 52. Tapi sekarang setelah mereka mencapai situasi ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah menelan ludah mereka dalam kemarahan dan bersiap untuk bertindak, mencari satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Berbeda dengan raja-raja daerah, orang-orang dengan daya beli dan status yang sangat tinggi, tentara bayaran ini adalah orang-orang biasa di Flaming Empire. Dan tanpa sumber daya keluarga kerajaan, mereka tidak memiliki perangkat teleportasi seperti musuh-musuh Minos baru-baru ini. Karena itu, mereka tidak punya banyak alternatif di sini. Engah. Namun, bagi Minos, tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang ini. Karena mereka datang kepadanya dengan niat buruk, dia tidak akan membiarkan mereka lolos dengan mudah. Jadi, setelah selusin serangannya terjadi di sekelilingnya, tidak lama kemudian serangan level 58 lainnya jatuh ke tanah. Kali ini, mati. Setelah gelombang serangan awalnya, serangan musuh perlahan mulai melemah, menghilang atau dihancurkan oleh serangan Stuart muda. Dan karena penguasa ini tidak punya belas kasihan, setiap serangannya menargetkan organ vital musuhnya. Karena itu, segera setelah salah satu dari raja spiritual level 58 itu melemah, kepalanya dipenggal oleh salah satu pedang yang diciptakan oleh Minos. Kekuatan. Setelah itu, Minos berada cukup dekat dengan salah satu kultivator level 59, memberikan tendangan kuat ke perut lawan tepat setelah berputar di udara, sudah menari dengan pedangnya. Salah satu dari mereka berteriak ketika dia merasakan luka dalam yang baru saja terjadi di punggungnya akibat serangan jarak dekat yang dilakukan oleh Minos. Minos mengeluarkan suara yang khas, saat salah satu musuh itu berdiri di kakinya. Jadi, itu mereka. Minos bergumam dengan suara rendah, tepat setelah menerima informasi dari pria yang mengalami penyiksaan mental itu bab 853 mereka seperti kecoa. Sial, Silvas. Minos bergumam dengan marah, segera setelah mengetahui bahwa musuh tertuanya berada di balik serangan ini. Setelah menyiksa orang itu sebelumnya selama beberapa waktu, orang itu dengan cepat memberitahu pemuda ini apa yang perlu dia ketahui. Keluarga Silvas sekali lagi mencoba menghalangi jalannya. Dari apa yang tentara bayaran itu katakan padanya, anggota keluarga Silva di Flaming Empire telah memerintahkan misi pembunuhan saat ini. Mereka telah membayar 300.000 kristal kelas menengah kepada kelompok ini untuk membunuh Stuart muda. Tapi orang-orang seperti itu bukanlah orang-orang yang selamat dari keluarga Silva yang berkelana keluar dari wilayah utara benua tengah setelah tindakan Minos. Sebaliknya, orang-orang yang memesan ini di salah satu guild tentara bayaran di negara bagian itu adalah mereka yang, melalui turnamen spiritual edisi sebelumnya, telah mendapatkan tempat di sekte di negara bagian itu. Seperti banyak keluarga bangsawan tingkat tinggi, keluarga Silva memiliki cabang kecil di Flaming Empire, di mana beberapa anggota organisasi yang sukses dapat naik jabatan. Namun meskipun banyak organisasi di wilayah ini mempunyai jabatan eksternal, hal ini tidak berarti banyak bagi mereka dalam praktiknya. Pasalnya, selain larangan gereja spiritual, jumlah keturunan di tempat itu tidak banyak. Lagi pula,
di setiap turnamen spiritual, hanya sedikit individu yang memiliki kesempatan untuk pergi ke sekte di negara bagian tersebut. Di sisi lain, pergi ke kerajaan itu bukanlah jaminan kesuksesan. Setibanya di sana, biasanya mayoritas terhambat oleh persaingan yang ketat, sesuatu yang tidak ada di wilayah utara benua tengah. Selain itu, dimanapun akan ada kemungkinan kematian dini, baik karena hal biasa, karena hal-hal biasa seperti pertempuran, atau nasib buruk karena menghalangi orang-orang yang menentukan. Jadi, tidak banyak anggota keluarga tersebut di negara bagian tersebut, dan sebagian besar dari mereka juga tidak cukup terkemuka untuk membuat perbedaan bagi keluarga mereka di wilayah tersebut. Namun, ya, ada beberapa individu dengan tingkat kesuksesan tertentu. Contohnya adalah Dennis Red, yang meninggalkan wilayah ini melalui turnamen spiritual dan kemudian membawa keluarga merahnya ke negara bagian tersebut. Tapi keturunan seperti itu, baik dari keluarga Silva atau lainnya, tidak bisa bertindak langsung di Dataran Hitam, karena mereka adalah anggota sekte Flaming Empire. Pokoknya salah satu keturunan keluarga Silva yang mengetahui aib organisasi kerajaan Brown ini telah memerintahkan misi kelompok ini. Dan setelah mengetahuinya, Minos merasa kesal. Dia menyadari bahwa musuh-musuh ini terus mengganggunya, bahkan setelah melenyapkan hampir seluruh inti rumah bangsawan itu. Benda-benda sialan itu seperti kecoa. Dia mengatakan ini ketika dia melihat orang di kakinya mengerang kesakitan. Melihat orang berlevel 58 itu, Minos gemetar karena marah ketika dia memikirkan tentang bagaimana keluarga Silva suka memerintahkan misi pembunuhan. Dia kemudian menatap orang itu dan melakukan gerakan kaki, naik lalu dengan cepat turun menuju kepala orang itu. Retakan, engah. Dan kemudian, setelah suara retakan yang khas terdengar di area itu, kaki Stuart muda menembus kepala pria itu, menyebarkan isinya ke sekeliling dengan cara yang aneh. P.O. Monster berdarah. Pemimpin kelompok itu akhirnya mengatakan sesuatu ketika dia melihat ketiga temannya tewas di tangan Minos. Dia tidak percaya seseorang dari wilayah ini telah mencapai kemampuan bertarung setinggi itu. Namun, kenyataan ada di hadapannya, dan dia tidak punya pilihan selain menelan ludahnya dalam kebencian dan mencoba menghadapi situasi tersebut. Brengsek, itu sebabnya mereka membayar kita begitu banyak hanya untuk raja spiritual level 52. Neraka, salah satu dari mereka berpikir putus asa sambil merasakan sakit di sekujur tubuhnya akibat pukulan tanpa ampun dari Minos. Tapi setelah mendengar suara orang terkuat di antara mereka, Minos tidak membiarkannya luput dari perhatian. Sekarang kamu sedang bicara, iya. Sangat terlambat, sekarang tidak ada jalan untuk kembali. Dia berkata sambil berkeliling di sekitar area itu lagi. Namun pemimpin dari orang-orang itu mempunyai pemikiran yang berbeda. Brad, bagaimana kalau kita berhenti di sini? Dia bertanya dengan keras sambil bergerak di sekitar area itu untuk menghindari serangan Minos. Kami baru saja dipekerjakan untuk bertugas. Tapi kenyataannya, kami tidak menentangmu. Benar-benar, Minos bertanya, terkejut, menganggap cara orang ini berbicara dengannya lucu. Pro. Tidak masalah jika satu pihak mempunyai masalah pribadi. Dengan pihak lain, sudah cukup bagi seseorang untuk ingin membunuh yang lain untuk membuat situasi seperti ini tidak dapat didamaikan. Lagi pula, jika mereka tidak lebih lemah dari Minos, bahkan jika mereka tidak punya urusan pribadi dengannya, mereka tetap akan membunuhnya. Oleh karena itu, Minos menyadari betapa absurdnya pemikiran orang tersebut, hingga percaya bahwa dia akan menerima alasan seperti itu. Apakah orang seperti itu menganggap Minos bodoh? Tentara bayaran itu lalu berkata, kami melakukan kesalahan, tapi Anda telah membunuh 3 orang kami. Jika kamu setuju untuk menurunkan senjatamu, kita bisa melupakan hari ini. Itu yang terbaik untuk semua orang. Apakah itu benar? Minos bertanya lagi, bagaimana yang terbaik untukku? Sepertinya hanya kalian yang akan mendapatkan sesuatu, karena aku bisa melenyapkan seluruh kelompok kalian. Kamu mungkin bisa melenyapkan kami. Tapi kami tidak seperti kalian dari wilayah utara benua tengah. Serikat tentara bayaran kami memiliki kekuatan yang bahkan tidak dapat kalian impikan untuk memahaminya. Dia berkata sambil mengingat masa lalunya. Bagaimana dengan gereja? Minos bertanya. Gereja spiritual tidak akan pernah mengetahui tindakan kita. Hahaha, mendengar hal seperti itu, Minos tertawa terbahak-bahak, menyadari bahwa orang-orang ini hanyalah orang bodoh dengan khayalan keagungan. Siapa namamu? Waldo. Orang seperti itu menjawab dengan bangga. Waldo,
Hari ini aku akan memberimu salah satu pelajaran paling berharga. Minos mulai berbicara, masih bergerak melewati area itu, bersiap menyerang. Sebagai tentara bayaran, kamu gagal. Kamu tidak hanya meremehkanku, tapi kamu juga meremehkan masa laluku. Aku tidak suka mengandalkan dukungan dan tidak pernah melakukan itu. Tapi karena kamu mengandalkan kekuatan orang lain, aku bertanya padamu, apa yang menjaminmu bahwa aku juga tidak bisa mengandalkan sesuatu? Ngomong-ngomong, meski aku tidak yakin seberapa kuat dukunganku, aku pikir Sekte Awan Abu-Abu pasti lebih kuat dari guildmu, kata Minos, mencoba menakut-nakuti orang itu, saat matanya bersinar dalam warna pelangi. Setelah mendengar ini, mata pria itu terbuka tak percaya, sementara getaran yang dirasakan bahkan di dalam jiwa menyebar ke seluruh tubuhnya. Gereja spiritual dapat melarang intervensi pihak luar dari kekuatan tingkat tinggi dari bagian lain benua di wilayah ini. Tapi tidak ada batasan bagi sekte dari kekaisaran itu untuk bertindak melawan guild dari negara yang sama. Jadi, setelah mendengar bahwa Minos mendapat dukungan di tempat itu, orang seperti itu tiba-tiba menyadari betapa besar kesalahannya. Tapi kesalahan terbesarmu adalah mempercayai kekuatan yang jaraknya ratusan ribu kilometer. Namun, jangan khawatir, aku akan memastikan kamu mempelajarinya kali ini. Dia berkata, akhirnya ketika dia hanya berjarak beberapa meter dari orang itu. Astaga, pedangnya kemudian menebas ke arah perut targetnya saat dia menggunakan teknik mentalnya untuk mengganggu orang tersebut. Tidak, pria itu berteriak putus asa ketika dia menyadari bahwa dia lebih dekat dengan Minos daripada yang dia kira. Tapi setelah ditipu oleh Minos, membiarkan pemuda ini memasuki pikirannya, tentara bayaran level 59 ini tidak punya keselamatan. PO pada saat itu, saat membebaskan dirinya dari ilusi yang diciptakan oleh Minos, dia melihat pedang bermata emas di tangan pemuda itu perlahan memotong pinggangnya. Saya harap Anda akan membawa pembelajaran ini dalam inkarnasi Anda berikutnya. Minos berkata dengan suara rendah sambil mengiris tubuh orang itu dan dengan cepat memegang bagian atas leher lawannya. Saat pria itu mendengar kata-kata itu dan perlahan-lahan kehilangan cahaya dari matanya, organ dalam di bagian atas tubuhnya mulai berjatuhan, membentuk pemandangan yang menakjubkan. Dua orang yang selamat berteriak secara bersamaan bab 854 kembali ke kota kering. Setelah kematian pemimpin tentara bayaran, hanya 2 dari 6 orang yang awalnya mengepung Stuart muda tetap berada di lokasi itu. Namun, karena jumlahnya telah berkurang secara signifikan, Minos kini merasa jauh lebih nyaman dibandingkan saat awal pertarungan. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi pemuda ini untuk meninggalkan mayat tersebut dan bergerak menuju sasaran yang tersisa. Pedang spasial, astaga. Kemudian, saat lawannya mencoba melarikan diri dari area tersebut dengan putus asa, Minos memanfaatkan kesalahan musuh dan dengan cepat menggunakan segalanya untuk mengakhiri pertempuran. Sialan, sialan, sialan. Sementara salah satu dari keduanya berteriak putus asa, merasakan luka sebelumnya semakin menyakitkan, yang lain mengutuk orang-orang yang mempekerjakan mereka. Mereka datang ke tempat ini untuk mendapatkan keuntungan tertentu, tetapi pada akhirnya mereka hanya menemukan kehancuran. Benar-benar membuat frustrasi. Namun, ini adalah pertaruhan yang mereka ambil. Mereka salah menerima misi yang kelihatannya mudah, namun memiliki potensi penghasilan yang tidak biasa. Namun mereka naif jika berpikir bahwa profitabilitas yang tinggi tidak berhubungan dengan biaya yang tinggi. Dan atas kegagalan seperti itu, mereka harus membayar dengan nyawa mereka, kehilangan semua yang paling berharga bagi mereka. Dan di tengah teriakan keduanya, tidak lama kemudian Minos menyelesaikan pertarungannya, pertama menghancurkan hati yang lebih kuat di sana dan kemudian mengiris yang kedua. Say, aku akhirnya selesai dengan orang asing itu. Minos berkata dengan suara pelan saat dia merasakan tubuhnya berkeringat, jantungnya berdebar kencang, dan rasa haus membubung di tenggorokannya. Melawan begitu banyak lawan level tinggi sangat merugikan Minos. Lagi pula, dia baru berada di level 52, dan stamina fisiknya tidak cukup untuk melawan begitu banyak ahli seperti itu. Dan karena orang-orang itu memiliki teknik yang sedikit lebih baik daripada musuh-musuhnya di wilayah ini, segalanya menjadi lebih berat bagi Minos hari ini. Namun, meski dia sangat lelah dan hampir kelelahan, luka terbanyak yang dia terima dalam pertempuran ini adalah beberapa goresan dan memar otot ringan. Oleh karena itu, setelah meminum isi botol air yang diambilnya dari cincin spasialnya,
Minos menghela nafas dalam-dalam, merasa sedikit lebih baik. Mari kita lihat apa yang orang-orang ini bawakan untukku. Jadi, dia memikirkannya sambil berjalan mengelilingi lingkungan tempat mayat-mayat itu berada. Po. Dalam beberapa detik, Minos mengumpulkan semua potongan daging itu dan membuat api. Kemudian, saat dia melihat apinya semakin besar, dia mulai menganalisis isi dari 6 cincin spasial yang dikumpulkan. 5 juta kristal tingkat rendah, 70.000 kristal tingkat menengah, dan 200 kristal tingkat tinggi. Minos menyadari hal ini dengan terkejut, melihat untuk pertama kalinya kristal dengan kualitas yang berbeda dari yang ditinggalkan oleh Henricus Longus. Namun saat dia memikirkan tentang kristal bermutu tinggi itu selama beberapa saat, tidak butuh waktu lama baginya untuk memahami bagaimana orang-orang itu bisa memiliki sesuatu yang begitu berharga. Mereka tentu saja tidak memperdagangkan kristal tingkat rendah hanya untuk mendapatkannya, lagi pula, tidak satupun dari mereka yang bisa menggunakan benda seperti itu. Jadi, mereka mungkin membunuh seseorang yang memiliki kristal itu. Mereka mungkin beruntung atau sial untuk membunuh bangsawan dari negara bagian itu. Dia bergumam sambil melihat api itu. Kristal bermutu tinggi adalah mata uang paling berharga di dunia spiritual, biasanya digunakan dalam susunan kelas 3 dan kelas 4, dan untuk dibudidayakan oleh orang terkuat di dunia itu. Oleh karena itu, Minos telah merenungkan bagaimana individu dengan level rendah dapat memiliki kristal dengan kualitas seperti itu, bahkan dalam jumlah kecil. Bagaimanapun, memikirkan keingintahuan ini, dia bahkan lebih bersemangat untuk memeriksa sisa isi dari barang penyimpanan tersebut. 50 salinan teknik tingkat biru, 190 salinan teknik tingkat hitam, dan 1 teknik tingkat perak. Dia melanjutkan sambil mengingat teknik lawan yang digunakan untuk melawannya di awal pertarungan. Item kelas 2, sebagian besar. Beberapa item kelas 1, dan 6 item kelas 3. Sepertinya mereka benar-benar membunuh seseorang yang kaya raya. Mata Minos berbinar saat dia merasakan ada 2 pil dengan kualitas seperti itu, sebuah senjata, dan 3 susunan dengan tipe berbeda. Bagus, bagus. Dataran hitam baru saja memperoleh beberapa puluh juta kristal tingkat rendah. Dia tersenyum sambil memperkirakan nilai total barang yang ditinggalkan oleh ke-6 orang itu. Setelah itu, dia melihat sekeliling, di mana hanya tersisa abu dari 6 manusia yang berada di sini sebelumnya, berjuang untuk hidup mereka. Yah, orang-orang itu membuatku cukup lelah. Jadi, aku akan kembali ke kota kering untuk berkultivasi selama 1 atau 2 hari. Dia mengambil keputusan sebelum melihat ke arah di mana musuh yang dia kejar telah menghilang. Minos melenyapkan kelompok musuh untuk mengurangi beban perang pada prajuritnya yang lebih lemah. Namun melakukan hal tersebut bukanlah peran atau tujuan jangka panjangnya. Bagaimanapun, kemajuannya jauh lebih relevan. Dengan itu, karena dia telah mencapai batasnya setelah pertarungan sebelumnya, dia segera memutuskan untuk kembali ke kota kering, beristirahat, berkultivasi lagi, dan hanya setelah itu, kembali ke medan perang. Saat Minos kembali ke kota kering, beberapa ratus kilometer timur laut tempat dia bertarung adalah kamp musuh utama di dataran hitam. Di lokasi itu, Raja Spiritual level 59 di Kerajaan Coklat sekarang memimpin operasi sambil menghindari pergi ke medan perang. Minos terlalu berbahaya bagi mereka, dan masih perlu waktu sebelum bala bantuan lebih banyak datang. Oleh karena itu, mereka hanya bisa tinggal di kawasan itu, bercocok tanam, terkadang berlatih, mengkhawatirkan nasib kawasan tersebut. Tapi ketika Thomas, Lynette, dan pembunuh lain yang baru saja tiba di tempat ini, menjalankan urusan monoton mereka, 2 pemuda baru saja melewati pintu masuk kamp ini. Salah satunya berambut merah dan wajah berkontur lembut, sedangkan satunya lagi berpenampilan lancip dan berambut hitam. Ini jelas Ford dan Troy, 2 pemuda yang mengetahui tentang sejarah mengesankan wilayah utara benua tengah, yang sepenuhnya dipengaruhi oleh tindakan Minos. Setelah tiba di kerajaan Cromwell, mereka segera memutuskan untuk pergi ke dataran hitam, tempat tidak hanya Minos berada, tetapi juga orang-orang penting bagi mereka. Jadi, setelah berminggu-minggu bepergian, keduanya sampai di tempat ini. Bagaimanapun, setelah berpisah di kamp itu, Troy pergi menuju tempat ayahnya, Jenderal Newman, berada, sementara Ford pergi menuju ibunya. Mama, Ford berkata ketika dia memasuki tenda mewah yang cukup besar, di mana seorang wanita dengan rambut merah dan putih sedang duduk di atas bantal sambil bermeditasi.
Ford dan Kara adalah anak Raja Charlene, namun mereka memiliki ibu yang berbeda. Pemuda ini adalah putra Lynette, dan wanita muda itu adalah putri Ratu Kerajaan Akhir, kultivator level 59 lainnya di negara bagian itu. Bagaimanapun, setelah mendengar suara putra satu-satunya, Lynette membuka matanya. Dia melihat ke arah pemuda tampan dan kuat, Ford, penuh cinta di matanya. Mengarungi, dia berkata sedikit bersemangat saat senyuman muncul di wajahnya. Setelah itu, dia segera bangkit dari tempatnya berdiri dan memeluk putranya, seorang pemuda yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Bu, apa yang terjadi? Apakah semua ini benar? Saya hampir tidak percaya dengan apa yang saya dengar sejak saya tiba di daerah tersebut. Ford berkata dengan ragu, masih merasa bahwa orang di dataran hitam itu tidak mungkin adalah Minos. Bagaimanapun, Minos seharusnya adalah seseorang yang tidak memiliki kepentingan duniawi, yang bahkan menolak untuk pergi ke salah satu sekte kekaisaran. Lynette hampir kehilangan senyum dan kegembiraannya saat melihat pemuda ini setelah mendengar pertanyaan putra kesayangannya. Saya tidak tahu apa yang Anda dengar, tapi mungkin hampir semuanya benar. Dia menjawab dengan jujur. Jadi, dia benar-benar membunuh Raja Cromwell. Ford bertanya dengan heran. Kamu melawannya? Ya, itu benar. Satu pukulan dari anak itu membunuh James, dan aku melawannya dalam pertarungan itu. Dia menjawab tanpa memberikan rincian tentang bagaimana Minos telah mengalahkannya dengan cara yang memalukan. Mendengar ini, mata Ford berbinar. Ia merasakan rasa tidak aman seolah merasakan ketidakstabilan yang dialami keluarganya. Jadi, kita bisa membicarakannya nanti, ucapnya sambil memijat bahu putranya. Sekarang, mari kita bicara tentang waktumu di Kekaisaran. Bagaimana keadaanmu di sana? Apakah kamu punya kontak dengan adikmu? Ada perusahaan baru. Dan kemudian, mereka mulai membicarakan tentang waktu istirahat mereka bab 855 upaya yang tidak perlu. Ketika Ford sedang berbicara dengan ibunya, Troy akhirnya menemukan di mana ayahnya berada, di dekat tempat bawahan dan pengikut House Cromwell berada di kamp besar ini. Tempat ini penuh dengan spesialis yang pernah menyaksikan pertarungan Troy dan Minos bertahun-tahun yang lalu. Karena itu, saat dia muncul di tempat itu, banyak dari mereka yang langsung mengenali keajaiban daerah tersebut. Troy muda, sepertinya kamu telah beradaptasi dengan baik di Flaming Empire. Hehehe. Level 52 hanya 24, sangat bagus, sangat bagus. Kalau terus begini, keluarga Newman akan mengalami nasib yang sama seperti House Red. Satu lagi, di antara banyak orang lainnya, mengomentari keberhasilan Troy dalam sekte yang ia terima. Kemajuan Troy sungguh luar biasa. Meskipun dia memiliki semua kelemahan karena berasal dari bagian benua ini dan tinggal di tempat yang sangat kompetitif, Troy telah mencapai level 52 dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, melihat seseorang dengan masa depan cerah muncul di hadapan mereka, beberapa raja spiritual tidak bisa tidak mengaguminya. Namun saat Roy berjalan melewati area itu sambil melambai kepada beberapa kenalannya, orang-orang yang ia temui sebelum berangkat ke Kekaisaran, tidak butuh waktu lama baginya untuk menghubungi ayahnya. Saat bertemu dengan pengawal kerajaan Jenderal Kerajaan Cromwell itu, Troy langsung menyapa ayahnya, senang melihat orang seperti itu baik-baik saja, terlepas dari segalanya. Senang bertemu denganmu dengan baik. Jenderal Newman berkomentar kepada putranya sambil menepuk salah satu tangannya di punggung Troy P. Apakah kamu baik-baik saja, ayah? Apakah kamu tidak akan kembali untuk menghadiri pemakaman Raja Cromwell? Troy bertanya tentang itu. Keluarga Newman adalah rumah bangsawan Kerajaan Cromwell, yang didirikan langsung oleh bawahan keluarga Cromwell. Ada dua cara bagi keluarga bangsawan untuk bangkit. Yang satu melalui keluarga kerajaan dan yang lainnya melalui keluarga bangsawan. Keuntungan yang pertama adalah bahwa para pendirinya tidak hanya lebih kaya, namun organisasi-organisasi baru. Mereka juga sudah mempunyai wilayah. Sedangkan yang kedua, hal ini akan memakan waktu lebih lama karena kekuasaan baru ini harus melalui serangkaian prosedur agar bisa diakui oleh negara. Bagaimanapun, keluarga Troy termasuk dalam kategori pertama. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak terlalu tradisional di wilayah tersebut, mereka cukup kuat. Meskipun sama kuatnya dengan keluarga bangsawan tingkat tinggi regional, keluarga Troy memiliki beberapa anggota yang tetap tinggal di rumah Cromwell, seperti halnya ayahnya. Karena sifat ayahnya yang demikian, pemuda ini beranggapan bahwa Jenderal Newman harus hadir di pemakaman Raja Cromwell,
meskipun sedang terjadi perang di sini. Mendengar putranya, Jenderal Newman menggelengkan kepalanya dengan nada negatif. Saya baik-baik saja, tapi sayangnya, saya tidak bisa menghadiri pemakaman yang mulia, atau bahkan kebangkitan Raja Baru. Ancaman dari Minos benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kita meninggalkan posisi kita, pasukan musuh akan bertindak tegas. Setelah itu, kita mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melawan mereka dan mencari keadilan atas apa yang terjadi pada Yang Mulia. Ucapnya menyayangkan tidak bisa menghadiri acara penting tersebut, P.O. Situasi di Dataran Hitam memang sulit, dan mengeluarkan ahli dari tempat ini seperti memberi musuh hak istimewa waktu. Namun, ini tidak masuk akal karena apa yang paling diinginkan musuh saat ini hanyalah lebih banyak waktu. Bagaimanapun juga, anggota utama pasukan Sekutu Kota Kering memiliki kecepatan kultivasi yang lebih tinggi daripada anggota terkuat tentara kontra-revolusi. Akibatnya, semakin lama perang ini berlangsung, semakin besar peluang keberhasilan pemberontakan Minos. Jadi, alih-alih mengurangi tindakan mereka dengan membiarkan orang-orang di Dataran Hitam pergi dari tempat ini, kelompok musuh Minos ini harus meningkatkan jumlah dan frekuensi serangan mereka. Hanya dengan begitu mereka dapat mengambil alih seluruh wilayah Dataran Hitam, yang pada akhirnya mencekik kekuatan ekonomi Minos. Oleh karena itu, hentikan peningkatan level anggota pasukannya secara terus-menerus. Dan setelah memahami hal seperti itu, Troy menyadari kesalahannya dan hanya menutup tinjunya karena frustrasi. Dia datang ke bagian utara benua tengah untuk tinggal bersama keluarganya selama beberapa minggu. Di saat yang sama, ia penasaran ingin mengetahui apa saja yang dilakukan Minos selama ini, terutama melihat perbedaan keduanya kini. Troy adalah orang yang sangat kompetitif, jadi dia tidak pernah menerima hasil imbang dengan Minos. Baginya, itu bukanlah hasil imbang melainkan kekalahan. Lagi pula, Minos berada pada level yang jauh lebih rendah darinya saat itu. Dan karena dia berpikir begitu, sebelum mengetahui seluruh situasi Minos, dia ingin berdebat dengan pemuda ini. Dia tertarik dengan hal ini, meskipun dia bisa menjauhkan dirinya lebih jauh dari lawan seperti itu, Ro. Minos telah memutuskan untuk tinggal di wilayah ini sendirian, jadi jika dia, Troy, menjadi lebih kuat dari Stuart muda, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak berpikir tidak adil melawan Stuart muda bahkan dalam situasi seperti ini. Namun setelah mengetahui seluruh situasi ini dan mengetahui betapa kuatnya Minos di wilayah miskin ini, Troy merasa terhina seolah semua usahanya tidak ada artinya. Minos tidak hanya mengatasi perbedaan level di antara mereka, tapi dia juga menjadi lebih mengesankan. Jadi, pemuda ini meratap dalam hatinya, bertanya-tanya tentang keadilan dunia dan bagaimana Minos melakukan hal yang tidak masuk akal itu. Bajingan itu, dia sudah merencanakan semuanya sejak awal, mengetahui dia tidak akan terpengaruh jika tetap tinggal di wilayah ini. Tetapi bagaimana bajingan itu melakukannya? Bagaimanapun, melihat reaksi putranya, Jenderal Newman segera memahami apa yang ada dalam pikiran Troy. Troy, kamu sudah dewasa sekarang, dan kamu dapat memutuskan hidupmu sesuai keinginanmu. Dan aku yakin kamu sudah memiliki pengalaman yang diperlukan untuk memahami hal-hal tertentu, atau kamu tidak akan sesukses itu di Kekaisaran. Tapi meski begitu, aku harus memberitahumu untuk tidak terlibat dalam masalah ini dan menghindari menghubungi bocah itu. Dia sangat berbahaya bagi orang-orang di bawah level 58. Dan bahkan mempertimbangkan teknik tingkat perakmu, perbedaannya masih terlalu besar untuk kamu ambil risikonya. Dan bahkan jika dia tidak melakukan apapun secara langsung terhadapmu, dia sangat cerdik dan penuh tipu daya. Dia mungkin menemukan cara untuk menggunakan gereja spiritual untuk mencapai kemerdekaannya. Gereja rohani bukan berasal dari wilayah tersebut dan oleh karena itu, tidak berpihak pada para pemimpin wilayah tersebut. Artinya, anggota lokal organisasi tersebut memang mempunyai kepentingan terkait dengan kekuasaan tersebut, namun hal tersebut bukanlah kebijakan dari gereja itu sendiri. Dengan cara ini, gereja tidak peduli siapa yang memimpin wilayah utara benua tengah. Jika seseorang melanggar peraturannya, mereka akan bertindak, meskipun itu berarti membantu pemberontak, seperti pemberontak seperti Minos. Lagi pula, menjaga citra mereka tetap utuh dengan menghukum mereka yang tidak menaatinya jauh lebih penting daripada nasib organisasi tingkat menengah ke bawah. Oleh karena itu nasihat Jenderal Newman. Saya mengerti, Ayah. Kemudian, setelah ayahnya selesai berbicara, Troy berkata, saya akan berhati-hati untuk tidak memprovokasi dia jika kita bertemu.
Bagaimanapun, bagaimana kamu berniat menghadapinya? Apakah ada semacam strategi? Mencoba perjanjian damai. Pemuda itu bertanya tak lama setelah itu. Yah, untuk saat ini, kami tidak memikirkan perdamaian, karena pemberontak perlu dilawan dengan penuh semangat. Mengenai rencana kami, beberapa pemimpin daerah yang sebelumnya tinggal di wilayah mereka sudah bergerak. Beberapa di antaranya adalah datang ke sini, sementara yang lain pergi ke cabang gereja di Kerajaan Ombak. P.O., kami memerlukan semacam dukungan atau jaminan dari organisasi itu, atau kami mungkin tidak dapat mengatasi bencana ini. 3 hari kemudian, saat para raja spiritual tingkat tinggi di wilayah ini sedang menuju ke dataran hitam atau cabang gereja spiritual tersebut, seorang wanita dengan rambut merah dan wajah dengan sudut lembut tiba di sekitar kota kering. Dia berpakaian indah, dengan pakaian hijau muda yang indah, pas dengan tubuhnya yang berkembang, membuatnya semakin luar biasa. Tapi dia mempunyai ekspresi serius di wajahnya, yang tidak cocok dengan kecantikannya yang lembut. Ruth, itukah sebabnya kamu memintaku datang ke sini? Kara bertanya pada dirinya sendiri dengan cemas, mencoba memahami apakah orang itu benar-benar membantunya atau ada sesuatu yang lebih dari itu semua.